yang serius ya. Iya, serius. Serius kali ini. Serius dong. Oke. Kembali lagi bersama kami Cursin dan Curhat Singkat bareng Anime, ya. Animenya Bagus yang gambar. Iya dong. Iya dong. Iya nanti benernya. Apa? Penasaran nggak sih Rosa apa yang mau kita bahas sekarang? Apa? Yang kita bahas sekarang apa judulnya? Sekarang ini judulnya harus ikhlas ya. Harus ikhlas, belajar ikhlas, walau hati berkata Belajar tidak. Ikhlas, ya, hati berkata tidak. Iya, tapi memang ikhlas itu sulit, iya kan? Iya. Ini aku bacain dulu ya definisi. Boleh, ikhlas, boleh. Garis besarnya. Iya, boleh. Ikhlas itu adalah sikap hati yang tulus dan bersih dalam melakukan sesuatu, terutama dalam beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Iya. Berarti ikhlas itu memang dari hati ya. Benar. Dan mengharapkan imbalan atau feedback lain. Iya, tanpa mengharapkan pujian. Iya. Terus? Menurut Rosa, ikhlas itu gimana? Bacain semua dulu boleh, nanti Rosa terakhir. Oke. Ini kalau menurut Gramedia blog. Ikhlas merupakan salah satu akhlakul mahmudah yang harus dimiliki oleh semua orang. Secara sederhana, ikhlas adalah lawan dari riya, yaitu kita melakukan segala pekerjaan atau ibadah hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah. Benar. Terus lanjut, Kes. Selanjutnya, ikhlas itu adalah membersihkan seluruh panca inderanya secara lahir dan batin dari budi pekerti yang tercela. Beramal adalah salah satu pembuktian makhluk kepada Allah bahwa mereka adalah seorang hamba yang patuh kepada Sang Pencipta. Lanjut, satu lagi. Selanjutnya, ikhlas adalah satu di antara rahasia hati yang tidak bisa diketahui siapapun. Ikhlas artinya tulus hati atau hati yang bersih. Ikhlas juga bisa diartikan memberi tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Iya, gitu. Jadi, menurut Rosa, ikhlas itu kita melakukan sesuatu nih. Kita membantu adik kita misalkan, ya kan? Dari niat, dari hati dan tanpa minta balasan, dan cukup Allah aja deh yang tahu, jadi yang lain gak usah, gitu menurut Rosa. Kita melakukan sesuatu tulus dari hati, tanpa niat balasan, dan cukup Allah aja yang tahu. Yang orang lain tuh nggak usah, kita juga nggak haus akan dipuji, kita juga nggak haus akan diberi imbalan ataupun pamrih. Itu ikhlas menurut Rosa. Kalau Balkis gimana? Iya, menurut aku juga gitu sih garis besarnya. Karena ikhlas itu sulit kan. Iya, betul. Karena sebagian kalau dalam kehidupan ini kita juga nggak bisa bedain yang namanya ikhlas dengan terbiasa dengan keadaan. Aku paham nggak maksudnya? Iya, ikhlas menerima itu. Tapi kayak ikhlas juga nggak sih? Kayak kita karena udah sering banyak menerima cobaan, jadi kita udah terbiasa sama cobaan itu. Ya udah, aku ikhlas aja, jalanin aja. Ikhlas karena Allah, terus terserah nanti di depan sana indah atau enggak. Yang penting aku sudah melewati dan aku tidak memberi hal itu, menawarkan itu atau menjawab hal itu dengan hal yang nggak baik. Cukup aku aja yang nggak dibaikkan sama orang, sedangkan aku harus baik gitu. Itu ikhlas sih menurut Rosa. Ya kan? Ya. Terus ciri-cirinya itu apa? Seperti al-ikhlas, surat al-ikhlas. Iya. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Artinya jika ikhlas masih terucap berarti dia masih mengingat, belum ikhlas. Paham nggak? Kalau dia mengingat berarti dia belum ikhlas kan? Kalau dia masih memikirkan. Iya kan? Tapi ikhlas juga ada tahapannya tahu. Awalnya setelah misal Rosa pinjemkan baju untuk saudara Rosa. Ya kan? Pinjemkan nih, bukan ngasih. Terus Rosa lihat dia up story pakai baju itu. Kita tuh
bilang, itu kan baju aku, kenapa nggak dikasih balik? Sedangkan waktu perjanjian pinjamnya itu udah habis gitu. Terus udah setahun kemudian tetap nggak dikasih balik. Kan Rosa masih mikir nih, ya kan? Abis Rosa masih mikir itu baju aku. Selanjutnya, udah nggak usah kita minta lagi. Ya udah, mungkin itu bukan rezeki kita. Nah, dari situ kita udah bisa nerima yang awalnya kita masih kepikiran, belum ikhlas, terus kita udah terima sesudah setahun. Kemudian kita sudah terima. Kan itu rezeki bukan cuma rezeki kita, mungkin itu rezeki dia. Ya udah biarin aja gitu. Dan selanjutnya kita nggak kepikiran lagi. Jadi ikhlas itu juga ada tahapan yang nggak langsung ikhlas mentok-mentok ikhlas gitu. Iya sih. Iya kan? Tapi butuh waktu dan proses. Kenapa? itu bukannya aneh juga ya? Apa? Karena nggak mungkin dibalikinnya juga, jadi ikhlas karena terpaksa juga nggak sih? Iya, ikhlas karena terpaksa itu awalnya. Tapi kan kalau kita udah ikhlas karena awalnya kan terpaksa nih, kesel kan awalnya kan. Tapi karena kita udah ikhlas, ya udah itu bukan rezeki kita, nanti kita ada rezeki lain. Ya udah kasih aja untuk dia. Udah kita niatkan ngasih gitu loh. Dan kita nggak minta lagi. Mengikhlaskan adalah jalan yang terbaik. Iya, akhirnya kita mengikhlaskan gitu. Biar kita juga sama saudara nggak ada konflik kan, jadi saling menjaga aja. Balkis punya adik nggak? Pernah nggak kayak gitu? Punya sih. Punya? Biasa sih. Dari dulu bareng dia bareng aku juga. Iya, awalnya kan sama adik biasa sih. Iya, awalnya tapi kan kita kayak terpaksa, kayak barang kesukaan kita dipinjam sama dia. Mau kali kesel juga kan? Iya, awal tapi iya awalnya. Iya, makanya jadi ikhlas itu nggak langsung ada, nggak langsung tumbuh. Iya kan? Iya. Terus kayak mana? Selanjutnya kita nih ada beberapa tips. Ada thread, ya. Mau Rosa yang baca nggak? Rosa. Ya udah. Thread pertama dari serigala kecil. Dari apa? Sangat. Dari manis bicara ke fitnah durjana katanya. Oh, ini judulnya ya. Dari manis bicara ke fitnah durjana. Dalam hidup ini tidak semua yang tersenyum di hadapan kita itu benar-benar ikhlas. Ada yang senyum terkadang sekadar bertopeng, menyembunyikan racun dalam hati yang penuh hasad dan dengki. Begitulah kisah seorang manusia yang petah berkata-kata, namun setiap bicaranya bagai sembilu, menghiris jiwa orang lain. Dari luar dia tampak seperti orang yang baik, murah senyum dan mudah mesra. Tetapi hakikatnya dialah tangan gaib yang menabur onar, mencipta fitnah. Katanya gitu. Terus, dan mengadu domba hingga porak-poranda kehidupan insan sekelilingnya. Namun, takdir itu ibarat bayang-bayang kemana kaki melangkah, ke situ ia mengikut. Fitnah yang ditabur mula terbalik kepada dirinya sendiri. Satu persatu kebenaran terungkap, satu demi satu kepalsuan yang direkanya tersikap. Jika dulu bebas menutur dusta tanpa rasa getar, kini setiap mata yang memandangnya penuh dengan curiga dan kebencian. Tiada lagi senyum simpati. Jadi, yang bisa aku ambil dari sini, yang pertama tuh kayak orang munafik mungkin ya. Dia kayak bertopeng, di depan kita dia baik, sedangkan di belakang kita tuh dia kayak menghancurkan, dia menyembunyikan racun. Tapi kalau kita ikhlas menjalaninya dan kita tidak kita nggak mengokekan fitnahnya, itu nanti akan kembali ke dia apa yang dia fitnah ke kita. Jadi emang awalnya kita nggak akan ikhlas, tapi setelah ya udahlah ya, ikhlasin aja. Kalau kita udah ikhlas, berarti nanti ada hal yang memang dibuka sama Allah, ya kan? Tentang kebenaran itu. Iya. Iya. Aku pernah baca juga kan, di buku tentang hukum-hukum pikiran manusia. Oh iya. Gimana? Itu kan yang pertama, sesuatu yang kita pikirkan, itu akan menjadi pusat konsentrasi kita. Akan terjadi maksudnya? Terus pikiran yang terfokus hanya akan menyebar dan semakin kuat. Ngerti nggak? Gimana? Contoh, kita kan memikirkan pasangan kita selingkuh gitu. Iya. Jadi pikiran kita tuh memproses.
Jadi menyebar, jadi rasa sakit hati, kecewa, sedih, lain-lain gitu. Kayak kita selalu curiga gitu ya. Karena tadi Jadi kita. semakin kuat kita memikirkannya, semakin kuat juga. Makanya apa jangan yang dipikirkan, kita dijalankan aja. Iya kan? Terus apa? Halo, Kis. Terus ucapan kita juga berpengaruh terhadap reaksi nggak sih? Iya, ucapan kita berpengaruh terhadap reaksi. Makanya kalau ada orang yang jahatin atau ada yang fitnah, jangan bereaksi cepet-cepet kan? Iya sih, karena reaksi kita penting juga kan. Jadi kalau kita difitnah itu, kalau kita berekspresi terlalu berlebihan, itu juga betul jadinya dikira orang. Iya, padahal bukan. Jadi kalau kita difitnah juga, ada saatnya kita nggak harus memperbaiki saat itu juga kan. Iya, nggak langsung ya. Ada saatnya kita harus diam. Kalau kita lagi difitnah gitu, kita langsung mencari pembenaran, itu seperti gimana ya konsepnya? Seperti kita salah, tapi tiba-tiba mencari pembenaran di pikiran orang gitu sih. Iya, jangan langsung bela diri kan. Kalau nggak kita diam, menyusun strategi. Iya. Boleh nggak bahas dendam? Bahas dendam, tapi dibilang nggak boleh. Kita sebagai manusia punya dendam sendiri nggak sih, walaupun nggak kita bilang kayak gitu. Iya. Mau gimana pun kalau kita bilang kita nggak dendam, tapi dalam hati kecil kita pasti kita dendam kayak gitu kan. Iya, berarti kan kita belum ikhlas kan? Iya. Dan ikhlas itu butuh proses. Ikhlas itu sulit. Sangat sulit. Iya, ikhlas itu sangat sulit. Lanjut ke thread selanjutnya, Kis. Mau lanjutin dulu yang serigala kecil tadi nggak? Boleh. Udah. Mau rasa lanjutin atau aku? Walkis aja. Oke, selanjutnya masih ada lanjutan dari serigala kecil tadi. Begitulah suratan bagi mereka yang menyangka bahwa kebatilan itu mampu bertahan selamanya. Hidup ini umpama roda, sekali kau di atas, jangan lupa suatu hari nanti kau akan jatuh ke bawah. Dia telah merasa nikmat berpuasa dengan fitnahnya. Namun, kini dia terkapai-kapai di dalam lumpur yang digalinya sendiri. Sesungguhnya dunia ini ada hukum yang lebih keras dari undang-undang manusia, yaitu kifarah yang tidak pernah gagal memberi balasan setimpal kepada siapapun yang mendustakan kebenaran. Semoga apa yang berlaku dijadikan pedoman dan pengajaran buat kita dalam menilai arti persahabatan. Cukup sampai di sini ceritaku. Iya, jadi ini tuh sebenarnya banyak hal baiknya kan, gak usah kita bahas juga. Nanti di video ini kita tampilkan aja thread ini biar nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu. Karena memang ini semua apa? Kalau kita membuat fitnah itu ya, menurut aku akan muncul fitnah lainnya nggak sih? Iya. Menutupi kebohongannya kayak gitu kan. Jadi intinya kalau kita berbohong itu makin lama makin besar. Iya. Paham nggak Eva? Iya. Jadi misalnya kita bohong dalam hal kecil itu, nanti tanya sama ini, kan orang nanya cari tahu lebih dalam gitu kan. Iya. Jadi kita semakin menceritakan nambah kebohongan numpuk. Jadi kalau mau kali tanpa kita sadar kebohongan kita itu udah besar. Selanjutnya kebohongan kita itu diketahui, kita sendiri yang kecewa nggak sih? Iya. Nggak bisa merasa kecewa. Kalau kecewa itu dia udah melakukan kebohongan gitu, terus giliran diketahui dia kecewa, jadi jatuhnya ke playing victim nggak sih? Playing victim. Terus ini ada komen, katanya manis di bibir pahit ditelan. Manis di bibir? Iya sih, manis di bibir pahit ditelan. Ya udahlah ya, diem aja. Dari Juliana 77. Bila hati sudah hitam, perbuatan batil sudah kali jadi haram. Terima kasih atas peringatan yang padat dan menusuk kalbu.
Iya, jadi teman-teman semuanya nanti thread yang kita tampilkan ini dibaca aja. Karena memang ada hal yang baik yang bisa kita ambil, ya kan? Lanjut deh. Ya, Tab selanjutnya Balkis selanjutnya ada impuan underscore underscore. underscore. Belajar berpuas hati. Underscore-nya ada 2 ya. Oh iya. Belajar berpuas hati, meski tak cukup, belajar memahami walau tidak sehati, belajar ikhlas meski belum rela. Rela. Hidup adalah belajar. Belajar sabar walau terbebani, belajar setia meski ada godaan pikiran, belajar memaafkan walau pernah disakiti. Betul itu. Belajar apa? Memaafkan walau pernah disakiti. Iya, ini tuh menurut Rosa ya, ini tuh tahapan-tahapan untuk kita ikhlas, ya kan? Belajar berpuas hati Iya. meski kita nggak cukup, emang nggak akan cukup, tapi kita belajar. Belajar memahami walaupun kita tidak sehati, belajar ikhlas meski belum rela. Ya udah, ini tuh tahapan-tahapan dari ikhlas awalnya memang terbebani, kayak ada godaan pikiran yang banyak, tapi belajarlah memaafkan walaupun pernah kita disakiti. Sesudah kita belajar memaafkan, jadilah kita udah ikhlas. Kayak gitu guys, ya kan? Terus aku kan pernah dengar kan, Apa? kalau itu kurang syukur juga sih sebenarnya. Kurang bersyukur. Gini ya, aku pernah dengar kata-kata sekeras itukah hatimu sampai mau bersyukur aja harus melihat yang jauh di bawahmu dulu kayak gitu. Jadi kayak mana maksudnya? Maksudnya kalau kita ini kalau kehidupan kita ini sebenarnya adalah impian orang lain juga yang ada di posisi kita. Oh gitu, iya. Dimanapun. Contoh orang yang punya sepeda jadi impian orang yang berjalan kaki kan. Yang Benar. punya motor itu jadi impian yang bawa sepeda. Yang bawa mobil jadi impian yang kita bawa motor tuh. Jadi siklusnya tuh gitu kan. Betul. Semakin kita lihat ke bawah. Jadi aku rasa betul juga susah kalau kita ini Apa? padahal bisa makan setiap hari kayak gitu. Iya. Punya tempat tinggal, tapi kenapa kalau kita merasa kurang kayak gitu. Jadi kita kalau mau bersyukur aja kita harus melihat dulu orang yang jauh di bawah kita, contohnya kayak orang tua yang jualan udah di usianya yang udah tua gitu kan, masih harus banting tulang untuk bisa menghasilkan sesuap nasi gitu kan. Iya betul. Makanya kita harus belajar. Sekeras itu kah hati kita kayak gitu. Jadi kita harus belajar. Maksudnya setiap apapun hal yang kita lihat itu kita harus ambil hikmahnya gitu ya, ambil hal baiknya ya. Terus ini ada komennya dari Ami.Zahra16, katanya belajar menghargai dirimu sendiri. Lagi-lagi dirimu sendiri, diri sendiri dulu baru orang lain. Baru orang lain. Cara menghargai diri sendiri gimana sih menurut Rosa? Cara menghargai diri sendiri tuh kita kayak obsesi terhadap diri sendiri gitu loh. Kayak misal Rosa hari ini up foto, yang awalnya Rosa nggak up foto. Rosa bukan mau pamer kalau ini tuh baju baru atau Rosa terlihat cantik, enggak. Tapi karena kita cintai diri sendiri, kayak seneng aja gitu tanpa kita harus menyakiti orang lain, kita senang sama diri kita sendiri. Iya kan? Ada tuh yang tiba-tiba kita up foto, katanya mau cari jodoh, tiba-tiba up foto. Padahal enggak, padahal kita kayak, menurut aku nih kayak, aku lagi cantik nih hari ini. Jadi kayaknya pengen up, seneng, gitu. Pernah nggak kayak gitu, Bakis? Pernah sih, lebih tepatnya kalau kita itu seharusnya nggak usah mikirin orang. Iya, nggak usah mikirin kalau bukan kita orang. yang menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi gitu kan. Iya, kontrolnya tuh ada di kita. Makan enak gitu. Contoh lagi makan enak, kita upload gitu. Iya. Karena kita senang gitu. Iya. Untuk apa kita mikirin orang lain kan? Juga, kan? Reward untuk kita juga kan, udah kerja dari pagi sampai sore sakit pinggang, ya kan? Jadi kita harus menghargai diri kita. Contohnya ya kecil ya kayak gitu, nggak apa-apa nggak apa-apa, terserah apa kata orang, yang penting kita senang, kita happy gitu, iya kan? Reward untuk kita juga kan? Iya, jangan terlalu mikirin kata-kata orang juga sih. Betul. Oke, lanjut ke thread selanjutnya.
Selanjutnya ada dari Sofia_Husain. Usain. Semakin ikhlas, semakin tenang. Nah. Belajarlah untuk berlapang dada karena tidak semua yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah. Betul. Sesulit apapun keadaan, ajarlah hati supaya boleh menerima keadaan tanpa perlu membenci. Katanya not Menurut aku itu betul sih. Iya Karena kan? yang menurut kita baik, Belum tentu menurut Allah itu baik. Iya, makanya kita jangan berburuk sangka sama Allah. Lihat dulu, jalanin dulu, walaupun capek. Kalau ini ada cerita nih, Sah. Apa-apa? Pribadi. Boleh. Dulu pas tamat kuliah, kan udah berusaha ya. Apa? Lamar kerja? Iya, itu juga dari pertama nih, udah belajar mati-matian, ikut tryout sana sini untuk ikut PPG kemarin itu. Apa? Terus PPG ternyata guru? nggak lulus. Iya, PPG. Iya. Terus? Ternyata nggak lulus. Padahal pas tryout itu nilai kita bisa termasuk memuaskan lah gitu kan. Iya. Kita udah bahas banyak buku kayak gitu. Udah capek belajar ya. Pokoknya udah usaha mati-matian lah gitu. Terus ternyata nggak lulus kayak itu kan kita udah mengiringinya dengan doa, dengan sholat, ngaji kita kayak itu kan. Iya. Dengan doa lah intinya. Terus tiba-tiba nggak lulus. Oh yaudah, mungkin bukan di sini rezeki kita kayak itu, ikhlas kita. Iya. Terus yang kedua pas tes CPNS ya. Itu pun kan kita mikir, oh berarti belajar kita yang pas PPG itu kayak belum apa sih namanya? Belum maksimal mungkin. Belum maksimal. Jadi kita belajar lagi lebih mati-matian lagi kayak gitu kan. Iya. Beli buku, belajar dari internet kayak gitu, ikut les, ikut tryout lagi. Terus pas hari H kalah karena penempatan ya. Bukan penempatan, apa itu? Apa? Setiap daerah itu kan ada perwakilan apa? Bukan. Apa namanya? Kotanya sendiri. Di daerah ini berapa orang yang lulus kayak itu kan. Kalah sama perancingan. Jadi pas di situ kita betul-betul, bukan kita sih, aku betul-betul ngerasa kecewa sih pas itu. Sampai posisi nggak percaya lagi sama Allah gitu, Sah. Oh, tapi kalau yang namanya kecewa, ya wajar karena kan kita juga manusiawi kan, itu manusiawi. Jadi pas itu betul-betul marah gitu. Sama Allah maksudnya. Kenapa sih apa aja yang kurang kayak itu, usaha kita. Oh. Udah maksimal perasaan kita kayak gitu kan. Habis itu ngaji juga, berdoa kita, sholat juga kayak gitu kan. Terus apalagi sih yang kurang kayak gitu. Oh iya, tapi tunggu dulu, Kis. Sama diri sendiri. Oh, kecewa juga. Gitu. Oh. Agak marah sama diri sendiri nggak? Iya marah juga kan, tapi kesel juga kayak itu sama Allah. Sampai suatu posisi aku ninggalin semua pas itu. Ninggalin apa? Ninggalin sholat. Biasa ada kayak gitu puasa Senin Kamis dan setiap bulan itu kayak gitu kan. Iya. Ini sama sekali nggak ada, sholat nggak pernah lagi. Gara-gara gagal 2 kali itu maksudnya ya? Cari kerja pun susah pas itu kayak gitu kan. Iya. Jadi apa sih pentingnya berdoa ini kayak gitu. Kayak betul-betul kecewa lah pas itu di titik terendah. Iya. Tapi untungnya udah ada waktu 3 bulan kayak gitu. Tapi kan Sah, masalahnya di waktu aku meninggalkan semuanya jadi baik-baik aja, paham nggak sih? Waktu nggak sholat itu baik-baik aja maksudnya? Iya. Oh, terus? Aku diterima ngajar di SMP swasta kemarin tuh kan. Abis itu bisa ngajar les. Usaha berhasil lah kayak gitu kan. Apa aja berarti? Oh, karena sesudah nggak sholat berarti berhasil gitu ya? Jadi
pas udah posisi ninggalin semua itu, baik sholat, ngaji, puasa, doa-doa kita tinggalin, kehidupan kita kayak jauh lebih baik gitu. Oh ya. Jadi kayak mana ya, jadi sampai berpikir kayak gitu kan, apa Balkis, sih fungsi berdoa itu kayak gitu. oh, Balkis pernah dengar kayak gini nggak? Ada yang namanya ujian orang di bawah, ya ujian ketika dia di bawah. Ada juga yang namanya saat orang memiliki semua, ujiannya yaitu harta dia. Pernah dengar nggak? Iya. Ya itu dia, sama kayak Balkis tadi. Kalau Balkis berdoa cuman untuk minta itu, ya menurut Rosa kalau berdoa tuh ya setiap hari kan kita minta aja sama Allah apapun itu. Ya kan? Kalau memang dikabulkan berarti itu baik menurut Allah. Tapi kalau nggak dikabulkan, seenggaknya kita ada hal pengalaman, pembelajaran untuk kita coba lagi ke depan lagi. Jadi, kalaupun itu berhasil ataupun nggak berhasil, kalau dibilang kecewa ya kecewa. Karena kita manusiawi, nggak mungkin nggak nangis, nggak mungkin nggak kecewa, nggak mungkin nggak nyalahin diri sendiri. Tapi setelah kita nyalahin diri sendiri, ya udah kita bangkit. Jangan ninggalin lagi sholat, karena kan sholat itu kan kewajiban kan. Tapi memang itu terlena kali sih kemarin. Iya, itu, makanya kita tuh kenapa nggak bisa ikhlas? Kenapa kita nggak bisa ikhlas? Yang pertama, kita ada ketertarikan pada dunia. Kita ingin memiliki kayak Balkis tadi. Itu berarti belum ikhlas. Kita pengen PPG. PPG itu apa kepanjangannya? Persatuan Baris Berbaris. Anjay. Jadi apa? PPG itu apa? Pendidikan profesi guru. Kenapa Balkis bisa kecewa? Balkis belum ikhlas karena Balkis ada ketertarikan pada dunia, ingin memiliki, ingin dari pribadi sendiri itu ingin CPNS, nggak terima, ketolak gitu. Berarti itu mungkin untuk saat ini belum mampu di situ karena ya Allah belum bilang iya. Tunggu dulu, sabar dulu gitu. Ya kan? Tapi di luar itu ada rezeki lain kan, Kis? Ini yang kerjaan sekarang. Iya, itu apa sih itu kan, Sa? Untungnya mama aku sadar kayak gitu. Apa sadar? Kok anaknya nggak pernah sholat lagi ya, nggak pernah nampak gitu. Iya, berarti dengan nggak sengaja sholat itu cuman untuk minta berdoa kan? Kayak misal kita mau ujian nih, besok itu kita rajin kali sholat, ya Allah berdoa. Kalau nggak ujian berarti kita nggak berdoa. Iya kan? Iya sih, kok dipikirin kita ini termasuk egois nggak sih? Iya. Kita datang kepada pencipta kita. Butuh, saat butuh aja. Iya. Makanya. Tapi setelah dipikirin lagi kan, udah dimarahin mama aku lah kemarin tuh, dikasih pengertian gitu kan. Iya. Pokoknya aku kecewa kali ngeluapkan sama mamaku kayak gitu. Kenapa kecewa kayak gitu. Habis itu kan mama aku jelasin, sabar aja berarti bukan itu jalannya. Iya, gitu. belum rezekinya. Sampai keluar dari mulutku, udahlah, aku nggak mau lagi di Aceh gitu. Nggak mau lagi di Aceh. Berarti bukan rezekinya di sini. Nggak lama dari itu, aku kan nyari kerja gitu di luar. Dari internet juga gitu kan. Iya, berarti yang ini dapatnya dari internet. Iya. Terus tiba-tiba dipanggil untuk tes wawancara pertama kemarin itu online, untungnya itu sah. Iya, online. Capek pasti kan kalau online kan? Langsung. Itu pun aku kan nggak berharap lagi itu. Oh pasti nggak bakal lewat juga ini. Oh iya, karena udah 2 kali tadi gagal ya. Jangan terlalu berharap, nanti nyakitin diri sendiri juga. Iya, gitu. Itu poin positifnya, Kis. Terus ternyata udah tes wawancara kayak gitu, katanya nanti ditelepon untuk tes komputer gitu kan. Iya. Terus nggak lama di situ tes komputer, itu pun udah siap tes komputer tuh balik kayak ada rasa kecewa juga karena seminggu nggak ada kabar dari perusahaannya gitu kan. Ternyata setelah itu ditelepon, itu udah posisi balik kan ya. Udah balik apa? Udah balik ke jalan yang benar ya. Udah beberapa bulan dari kejadian itu. Tiba-tiba ditelepon dapat kerjaan, disuruh langsung berangkat kayak gitu kan. Iya. Ternyata rezekinya di sini. Setelah dilewatin kayak gitu, baru mikir kayak gitu. Oh ternyata mungkin Allah nggak ngasih lulus yang 2 itu
untuk dapetin yang lebih baik kayak gitu. Iya. Mungkin kalau aku ikut PNS atau PPG kemarin dipaksain, belum jadi sampai kayak sekarang ini sih. Jadi harus tunggu prosesnya aja, harus sabar, ikhlas. Tapi jalannya susah gitu. Iya memang. Kenapa kita bisa susah ikhlas? Kayak kita Karena tuh berat. iya, ikhlas itu memang berat. Kayak dilema, hati tuh belum siap. Tapi kita nggak bisa lepas, ya kan? Iya. Tapi memang semuanya itu butuh proses, baru bisa dapat ikhlas. Misal kayak kenapa Balkis nggak PPG, kenapa Balkis nggak CPNS, berarti itu nggak baik jalannya bagi Balkis sebenarnya. Ya kan? Dan bisa jadi itu Balkis lagi diselamatin sama Allah, ya nggak? Iya, belum tentu nanti misalnya lulus PPG ditempatin di daerah Iya, mana kayak gitu. jauh. Iya, susah Penempatannya, iya gitu. jauh. Ya kan? Ntar nggak ada internet, kayak mana Kis? Nggak bisa terdefinisi dari radar dari keluarga kalau nggak ada internet, Kis. Iya. Kalau Rosa ada pengalaman nggak sih tentang ikhlas gitu? Tentang Yang ikhlas. menurut Rosa, Eh, yang bisa merubah perspektif Rosa melihat dunia gitu. Bakis pernah ikut itu nggak beasiswa BI? Beasiswa Iya, BI dulu. beasiswa aku nggak pernah ikut apa-apa. Rosa kan pernah ikut beasiswa BI. Apa ya? Rosa lupa pokoknya beasiswa BI yang di kampus kan. Iya, Terus kan nggak Bank lulus. Indonesia ya. Iya, iya. Terus kan nggak lulus. Sementara Mm-mm. waktu itu kalau nggak salah 80 orang apa 50 orang itu nama Rosa paling atas, paling nomor 1 tuh. Terus Rosa wawancara juga yang pertama kan. Terus tapi gagal ternyata. Nggak tahu kenapa, entah karena PNS orang tuanya, entah karena apa, Rosa juga nggak tahu. Ternyata kayak beberapa bulan kemudian mama Rosa tuh kecelakaan, mamanya kecelakaan. Jadi kalau semisal Rosa lulus di beasiswa itu, mungkin Rosa nggak bisa bantu orang tua Rosa. Paham gak sih? Karena orang tua Rosa kan kecelakaan, mama tuh kecelakaan, dan pengobatan itu sampai kayak setahun lebih kan. Kalau misal, kan kita kan kecewa ya, kita kecewa tuh, Iya. karena kita nggak lulus. Kayak, karena udah kecewa itu, jadi setiap mau coba yang lain nggak berani ambil resiko lagi kan. Tapi setelah dijalani, karena ada kejadian kecelakaan tadi itu, Rosa baru sadar kalau kemarin sebenarnya Rosa tuh lagi diselamatin sama Allah karena keluarga Rosa butuh Rosa. Iya. Gitu. Kayak gitu pun dengan Bakis. Mungkin ini jalannya lebih baik kayak gitu. Ya kan? Jadi pas kita tahu kita kecewa, kita jangan ngejudge dulu kenapa Allah nggak kasih ke aku, kenapa kayak gini, kenapa harus aku gitu. Kita jangan dulu ngejudge, tapi lihat dulu ke depan tuh kayak apa. Tapi kalau dipikirin sekarang sih bisa, tapi pas menjalaninya Iya, itu iya nggak berat. mungkin. Iya, makanya Pasti Rosa bilang kita harus positif positif berat. pikirannya. Jangan langsung ngejudge kenapa aku, kenapa aku yang rasain, kenapa nggak orang lain, kenapa sekarang gitu. Pasti itu pikiran kayak gitu tuh pasti. Tapi setelah ada kejadian kecelakaan tadi, oh ternyata keluargaku tuh butuh aku. Kalau aku lulus tadi dari beasiswa itu, mungkin aku akan sibuk di beasiswa itu. Ya kan, kalau beasiswa BI itu kan dari kampus kan harus ada kegiatan kan, banyak banyak kegiatan kan. Iya, kayak gitu. Emang ikhlas tuh berat. Terus ciri-ciri kalau kita udah ikhlas kayak mana menurut Balkis? Menerima sih dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada. Kita tuh nggak suka dipuji kalau kita ikhlas. Ya nggak? Iya. Ya kan? Terus kita kalau udah ikhlas tuh nggak berambisi menjadi pemimpin. Boleh kita berambisi jadi pemimpin kalau kita ada visi misi yang baik, tapi kalau kita terlalu berambisi jadi pemimpin hanya untuk dihormati dan disegani, itu nggak boleh. Iya juga sih. Ya kan? Setuju nggak? Setuju. Terus Tapi biasanya kalau berbicara tentang ikhlas, aku juga berpikiran apa? pernah dengar kata-kata kalau Allah itu memberikan suatu cobaan kepada umatnya sesuai kemampuannya. Iya. Berarti mungkin Allah nggak ngasih kita kayak gitu. Allah tahu kok kita mampu, tapi kita tuh nggak sadar ya Iya kan. kan kita belum Dan kita sadar. nggak sabar. Iya makanya Kita sabar cuma dulu. pernah
aku pernah berpikir dulu apa umat Allah terlalu banyak kayak gitu kan sampai nggak melihat kita kayak gitu. sampai sampai kenapa harus aku kan? Kenapa harus aku Kenapa kan? sih harus aku, orang lain banyak kayak gitu. Jadi berarti mau lempar kesengsaraan ke orang lain gitu ya? Ternyata Pak dipikirin, oh karena ini ya Allah nggak ngasih ini karena mau ngasih yang lain ya. Iya, mau ngasih yang lebih Rencana baik. kita tuh mau kali belum yang terbaik untuk kita lah kayak gitu. Iya. Karena kita juga nggak tahu kayak gitu kan. Terus kalau kita udah terima dan jalanin dengan baik kan kayak tenang aja hidupnya kan? Iya. Iya kan? Terus kita juga Intinya kalau semua butuh proses ya iya, kan. intinya semua butuh proses dan jangan dulu ngejudge kalau itu Allah kasih karena Allah nggak sayang sama kita tuh jangan pernah pikir kayak gitu. Iya kan? Terus apalah namanya? Kita juga kalau melakukan sesuatu itu jangan pernah pikirin tentang kebaikannya. Maksudnya kita lakuin aja kebaikan, tapi bukan berarti orang yang kita beri kebaikan itu bakal balas kebaikan kayak gitu juga. Paham nggak? Oh, Pasti paham. orang lain dari sekitar orang lain dan pasti bukan kebaikan dari bentuk itu. Misal kita kasih uang nih untuk teman. Bukan teman kita itu yang bakal balas, tapi bukan juga bentuk uang, tapi ada rezeki lain gitu. Itu masuk ke hukum tabur tuai kan? Iya, Ya? benar. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita terima. Jadi Iya. baik buruk yang kita kasih sama orang itu juga Mm-mm. yang kita dapat. Aku juga pernah dengar kayak gitu kan. Mm-mm. Kalau apa yang nggak ingin kamu rasakan, Jangan kasih ke jangan orang. lakukan itu sama Iya. orang lain kayak gitu. Iya. Iya betul. Jadi sebelum kita buat kejahatan ya kita pikir dulu kalau kita di posisi orang itu kayak mana. Iya kan? Tapi sebagian orang yang ngelakuin itu nggak berpikir atau gimana sih? Karena kayak kita di dunia kerja itu lah ya, Kenapa? kan banyak yang saling menjatuhkan juga gitu kan. Caper, banyak yang caper. Padahal kalau kita bilang kerjaan kita itu yang gaji bukan mereka, gaji kita juga sama, mau orang tuh kayak mana pun gaji tetap sama kayak gitu Iya, kan. iya. Tapi kenapa harus saling menjatuhkan gitu deh? Emang Apa sih semuanya yang tuh dicari? emang semuanya tuh kayak gitu tuh ada. Ya namanya juga ujian kan. Kemanapun kita pergi pasti ada ujian. Ya kan? Cuman kita hadapinya ya dengan apa ya, dengan lapang dada kali ya. Jangan membalas juga kayak gitu. Ada yang kayak gitu Kis di sana? Bukan di sini aja sih, aku rasa di setiap kantor itu Iya, ada. iya. Di kantor rasa pun kayak gitu ada. Betul. Dia bukan di kantor aja sih, di setiap tempat kerja pasti ada. Iya, Yang benar-benar. namanya penjilat itu ya kan. Penjilat ya Kis namanya. Sebutinnya penjilat ya. Penjilat dengan atasan. Terus kita juga kalau ada kejahatan itu ya jangan membalas kan, kayak doain aja kalau semoga dia dibuka hatinya sama Allah. Jangan buat kayak gitu lagi. Jangan cuma untuk aku tapi untuk semua orang gitu kan. Iya, tapi dalam konteks keseharian pasti doa kita bukan kayak gitu. Apa? Pasti dalam hati kecil kita kalau Kesel. sakit itu semoga gimana ya? Kesel. Iya, kesel. Jadi mau kayak mana pun pasti dalam hati kita sama otak kita nggak sesinkron kayak gitu kan. Karena mulut kita bilang aku memaafkan kayak itu, belum tentu hati kita juga ikut. Walaupun itu bisa dibilang bukan termasuk ikhlas ya. Iya, makanya tapi kita ini kan manusia ya gitu dibilang. Betul, makanya kita harus belajar ikhlas kan walaupun hati berkata tidak. Iya. Ya kan, ada tips nggak? Ada tips nggak dari Balkis? Kayak mana kita belajar ikhlas? Menurut aku itu lebih baik berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita rubah sih. Ikhlas. Lebih baik ikhlaskan apa yang udah terjadi walaupun berat kayak gitu. Harus diikhlaskan ya. Kalau kita udah ikhlas pasti udah lebih strong kayak gitu. Iya, betul. Kalau kita belum ikhlas pasti selalu kepikiran kan. Iya, betul. Tapi kita udah ikhlas kayak udah lah kayak udah itu tenang kan. Iya, betul. Karena ada sesuatu yang nggak bisa kita ubah mau sekeras apapun kita berusaha. Iya, jangan dipaksakan. Ya ada kita juga yang sakit kan. Iya, capek sendiri kan.
Iya. Betul, Jadi betul. Jadi, lebih baik berdamai sih dengan yang nggak bisa kita ubah. iya. Karena Tapi pendapat orang lain atau itu nggak, pandangan orang lain itu kan bukan tanggung jawab kita kan. iya, Yang kita tanggung jawab itu cuma dari perkataan kita yang ada di diri kita sendiri lah, perbuatan kita, tingkah kita sama orang lain. iya Tapi betul. kalau sifat orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Mm-mm. Kalau Jadi, kesimpulan dari Rosa gimana coba? jadi apa namanya yang Bagis bilang itu benar. Kita tuh nggak bisa tutup mulut semua orang. Yang bisa kita lakukan ya kita tutup mulut kita sama tutup kuping kita. Ya kan? Iya. Betul. Dan dari menurut Rosa, emang benar. Yang namanya ikhlas itu sulit. Walaupun mulut kita berkata ikhlas, tapi sulit. Tapi Iya, ikhlas hati itu, nggak sejalan. iya, hati nggak sejalan. Walaupun kita bilang mulut ucap ikhlas, tapi hati kita belum, masih menolak, masih harus belajar menerima, ya kan? Tapi yang namanya ikhlas itu kunci dari kebahagiaan. Kalau hati kita tenang, pasti kita bahagia. Dan kita sangat perlu yang namanya melatih untuk ikhlas. Caranya yang pertama kita pikir positif dulu. Jangan suuzon sama apa yang dikasih, ya kan? Jangan ngejudge kenapa harus aku, kenapa nggak dia gitu. Kita harus pikir positif. Kalau di belakang sana, di ujung sana tuh ada hal baik yang bisa kita ambil. Terus pengalaman itu dijadikan sebagai pembelajaran. Jangan udah kita ikhlas tapi nggak belajar dari pengalaman kita. Dan satu lagi, bergaul sama orang-orang yang baik. Karena kalau kita bergaul sama orang yang baik itu terbawa, hal-hal baiknya tuh terbawa, guys. Gitu. Iya, karena lingkungan sangat Iya, mempengaruhi kan. iya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Itu kan faktor pertamanya ya. Selain dari kita ya, sesuatu yang masuk, yang pernah kita dengar gitu, sesuatu yang masuk dari kita tuh sangat mempengaruhi akhlak kita, ya kan? Jadi kurang-kurangin beban pikiran dan hati kita. Ikhlas itu dapat mengurangi beban hati kita. Jadi lebih baik damai, tenang, biar kita bahagia gitu. Ya siapapun yang belum ikhlas ya kita belajar ikhlas sama-sama dari sekarang. Karena belum tentu orang jahat itu dia betul-betul jahat kan. Iya Mungkin benar. dia tumbuh di lingkungan yang Salah. menyebabkan dia jadi seperti gitu, kayak Iya. gitu kan. Kan Lingkungan yang buat dia jadi kasar, keluarga yang toksik atau teman-teman yang iya kayak gitu. terpengaruh ya, terbawa dia ya. Iya. Karena pada dasarnya manusia itu kan terakhir suci lah kayak gitu. Iya manusia itu kan terlahir suci. Benar. Cuman lingkungannya aja yang membuat sifat seseorang itu beda kayak gitu kan. Iya betul. Ya udah gitu aja berarti episode hari ini. Siapapun yang dengar, entahkah kamu dengar lagi sekolah, bisa jadi ya, ataupun lagi di rumah yang mau belajar ikhlas, ya kita harus belajar. Karena ikhlas itu kunci dari kebahagiaan. Ya diawali dengan ikhlas gitu. Ayo Kis tutup. Sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Iya, yang tadi Balkis cerita itu, bentar Kis, yang tadi Balkis cerita itu, semoga teman-teman kalau ada yang sama juga jangan sedih ya. Ini Balkis sudah ada contohnya nih. Balkis sudah dapat yang lebih baik dari itu. Jadi semua pasti ada hal baik juga. Pasti iya, ada hal baik. Iya benar. Oke, lanjut Kis. Oke, bye-bye semua. Bye-bye. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Iya, dadah. Thank you for watching.